Welcome to Si Podcast, seputar informasi pendidikan with Gustopians. Nah, bertemu lagi dengan saya James Michael Prajugo dan rekan saya Jason Evanus Samaji. Oke, kamu tahu nggak San? Hari ini hari apa San? Hari ini tuh hari Senin. Bukan, aslinya tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 2024. Kamu tahu nggak 28 Oktober itu hari apa? Apa ya? Sumpah Pemuda. Iya. Nah, iya. Oh, Jadi iya. Jadi kamu tahu nggak? Jadi 96 tahun yang lalu kita itu mengadakan Kongres Pemuda kedua di Jakarta atau Batavia. Pada tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu kamu tahu nggak makna-maknanya apa aja nih? Sumpah Pemuda. Makna-maknanya itu yang pertama, kita tuh senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan sebagai wujud bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi zaman dulu itu kenapa kok diadakan Sumpah Pemuda ini? Karena pada zaman dahulu itu masih bersifat kebudayaan dan sifat kedaerahan, sehingga beberapa daerah itu mereka itu hanya bersatu pada daerahnya sendiri dan nggak mau bersatu pada daerah yang lain. Tapi karena adanya Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu faktornya kemerdekaan Indonesia adalah dari Sumpah Pemuda ini. Nah, mengapa kok pentingnya Sumpah Pemuda pada zaman dahulu untuk mempersatukan pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia menjadi satu tempat dan satu komitmen. Tahu nggak komitmennya 3 poin itu apa aja? Masih ingat nggak? Sebentar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia menjunjung berbangsa yang satu. Nah, saya itu lupa. Tanah air dulu. Oh iya, benar. Tanah air Indonesia. Kalau kamu putra putri Indonesia berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir tanah air Indonesia berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dari 3 poin penting ini pastinya kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang hubungkan di era digital pada saat ini. Menurutmu apa nih, Sam? Opinimu aja wes. Apa maknanya bagi kehidupan kita sehari-hari pada saat era digital ini? Oke, kalau sebagai pelajar, Sumpah Pemuda itu memiliki makna sebagai wujud persatuan. Nah, para pelajar itu berhasil itu karena adanya persatuan, karena mereka tuh saling menghargai dan saling bersifat baik, inklusif, dan saling tolong menolong. Nah, poin yang kedua, meniru pengorbanan atas jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berkorban. Nah, mereka pada di era zaman sekarang mereka harus mengikuti para pahlawan kita. Semangatnya terus berkorban untuk bisa mewujudkan cita-cita dan impian kita, yang terus berjuang untuk menghidupi keluarga dan teman-teman kita. Kita pastinya sebagai pelajar, kewajiban kita apa? Ya, belajar. Nah, jadi sebagai pelajar atau remaja pada saat sekarang ini, kita nggak harus pengorbanannya itu harus bersifat fisik kemerdekaannya, tapi kita itu kemerdekaan dalam hal penjajahan di era teknologi ini, yaitu kita salah satunya yaitu caranya adalah belajar giat akan menambah pengetahuan kita dan menambah ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan sebagai bekal pada saat kita dewasa nanti. Lalu kita juga harus bangga atas identitas bangsa kita, yaitu Indonesia.
di tengah globalisasi pelajar banyak yang suka pada budaya-budaya yang lain, bahkan budaya-budaya kita itu kadang ditinggalkan. Bagaimana kamu menyikapi ini, Sen? Apa tadi? Budaya-budaya di Indonesia kadang ada yang udah dilupakan sama bangsa kita sendiri, bahkan ada yang nggak melestarikan lagi sehingga terancam hilang. Gimana kamu menyikapi ini? Ya mungkin budaya-budaya Indonesia bisa menghilang karena mungkin ada munculnya masuknya seperti barang-barang yang modern ya kan, seperti HP ya kan, terus barang-barang yang lain-lainnya. Ya mungkin caranya kita harus tetap melestarikan budaya tersebut agar tidak punah. Kita tetap harus menjaganya. Bisa dengan menyebarkannya melalui media sosial yang sangat banyak orang menggunakannya. Lalu kita harus semangat belajar tadi untuk kemajuan bangsa. Kita harus menciptakan prestasi yang lebih dari yang kita bisa, karena ilmu semaksimal akan mungkin. berguna bagi masyarakat kita, bagi diri kita juga, agar kita bisa berguna bagi bangsa dan negara. Lalu poin yang terakhir yaitu berani menjadi agen perubahan. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia pastinya kita akan dibutuhkan kelak nanti di masa yang akan datang, apalagi kita generasi emas 2045. Kita dibutuhkan untuk menjadi manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Kita harus menjadi agen perubahan bagi bangsa ini akan menjadi lebih maju dan jadi negara maju juga. Oke, jadi kesimpulannya dari semua muda di era digital ini adalah jangan berhenti untuk belajar. Lagi sebagai pelajar kita harus tetap bekerja keras untuk mewujudkan prestasi yang bisa membanggakan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Apakah ada sampaikan lain dari Jason? Oke, Sumpah Pemuda yaitu kita tuh menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa kita agar terlepas dari penjajahan untuk menumbuhkan sikap gotong royong kita kepada masyarakat. Oke, sebelum kami menutup podcast pada hari ini, kami memiliki satu pantun. Masak nasi sama peda, Cakep, nasinya lenyap dimakan angsa. cakep. Selamat Hari Sumpah Pemuda, tetap semangat membangun bangsa. Wes. Oke, sekian dari podcast saya dan podcast kami. Mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.